Yang di rumah dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Berapa? Aman, Prof. Ya, perhatikan. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh temanmu sendiri. Saya nggak mengulang lagi kaitannya dengan pengertian-pengertian konsep, konstruk, variabel, indikator kan gitu kan. Ini sebenarnya yang perlu dicermati teman-teman memahami tentang variabel dan indikator. Karena kemampuan teman-teman menemukan variabel itu kunci di dalam kajian teori. Jadi kalau tadi bicara variabel, jelas ini jenis penelitian kuantitatif. Ya, nanti kalau di penelitian kualitatif namanya fokus atau aspek. Biasanya gitu. Maka dibiasakan di memori kamu itu kalau mendengar variabel itu penelitian kuantitatif. Penelitian yang datanya bisa diukur. Nah, dari variabel itu maka akan lahir, bukan akan lahir ya. Ya akan lahir dari teori yang digunakan itu yang namanya indikator. Sehingga dari teori-teori yang digunakan itu, ketepatan kita memilih teori, tadi ada sampaikan ada grand teori, ada middle teori, ada macam-macam itu. Itu hanya istilah-istilah saja ya. Artinya yang paling mendasar itu kan namanya grand teori, teori utama yang digunakan untuk penelitian itu. Fondasinya mana? Oh, ya grand teori itu. Acuan kamu apa? Ya grand teori itu. Maka grand teori itu sebenarnya kan suatu kekuatan yang luar biasa di dalam riset itu. Kesalahan kita memilih teori juga nanti akan berdampak pada kesalahan kita dalam menyusun instrumen. Karena instrumen itu dibangun dari indikator, indikator diturunkan dari teori. Itu logika berpikirnya seperti itu. Ini ada forum sendiri tentang penyusunan ada slide sendiri terkait dengan penyusunan instrumen, ya. Ini kita bawa ke sana dulu, ke teori dulu. Nah, untuk menemukan teori yang digunakan itu, maka teman-teman harus paham dulu apa itu variabel. Kalau di pengertian tadi dan pengertian ini mungkin agak beda sedikit. Variabel dimaknai atribut yang merefleksikan atau mengekspresikan konsep atau konstruk dan memiliki variasi nilai. Ini bahasanya melangit ini. Hmm? Bisa memahami? Atribut yang merefleksikan atau mengekspresikan konsep atau konstruk dan memiliki variasi nilai. Namanya variabel. Kalau disingkat sebenarnya yang namanya variabel itu variasi gejala yang melekat pada subjek atau objek. Misalkan subjeknya itu atau objeknya itu adalah murid, anak SD. Kira-kira yang dimiliki oleh anak SD itu apa? Yang melekat pada diri anak-anak SD itu. Yang bisa divariasi kira-kira apa? Yang mempengaruhi anak-anak SD itu. Maka kita lihat dulu variabelnya. Ada yang bisa mempengaruhi, ada yang bisa dipengaruhi. Tapi di situ bisa divariasikan. Kalau di sini kan variasi nilai. Jadi yang variasi itu gejalanya bukan nilainya sebenarnya. Gejala apa? Gejala yang melekat pada diri anak. Contoh, anak-anak punya motivasi belajar. Maka motivasi belajar itu bisa tinggi, bisa rendah. Bisa juga dibagi ekstrinsik dan intrinsik. Itu kalau itu dari penyebabnya. Kemudian juga nilai, misalkan capaian hasil belajar. Bisa sangat baik, baik, cukup, tidak baik, kan gitu. Itu interval namanya. Maka di dalam riset kuantitatif itu, data dibagi menjadi 5 itu, menjadi 4.
Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Masih ingat? Itu nanti di statistik itu diajarkan di statistik. Data yang hanya dibagi menjadi dua, salah benar, putra putri, kemudian baik buruk, yang tidak ada urutannya itu namanya data nominal. Data atau variabel, ada orang mengatakan variabel, ada yang mengatakan data. Kalau salah adalah data, ya. Data yang hanya bisa dibagi menjadi dua kategori, ya, kategori A dan kategori B, kalah menang. Nggak ada di tengah-tengah kalah menang, itu nggak ada. Nah, jadi teman-teman, ini urutannya saja. Jadi ada konsep, konstruk itu dari yang mendekati itu, kemudian muncul variabel. Tadi variabel itu variasi gejala yang melekat pada subjek atau objeknya. Nah, dari itu ditinjau dengan teorinya itu. Nah, di dalam teori variabel itu ada ini. Secara ringkas, secara spesifik sederhana, variabel penelitian itu sering dibagi menjadi 5 ini. Namun secara hakikat itu hanya 2. Variabel dependen dan independen, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Teman-teman tidak akan bisa mengkaji dengan teori kalau belum bisa menentukan variabelnya. Karena di kajian teori itu yang dikaji apa? Pertama adalah variabelnya, yang kedua subjek, yang ketiga objek. Itu yang penting. Maka di bawah nanti akan saya tunjukkan satu contoh. Kalau judulnya seperti ini yang dikaji apa? Kan tadi ada pertanyaan temanmu tadi. Itu kata kuncinya di situ. Karena saat ini tadi saya belum berangkat ke sini tadi ada S3, Dikdas juga. Dia juga menanyakan, Pak, bab 1 sudah clear. Tak kira bab 2-nya juga ternyata belum dibuat. Saya bingung, Pak, yang dikaji apa, Pak, dengan judul seperti ini? Judulnya adalah pengembangan modul ajar berbasis virtual reality dengan pendekatan pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar. Bawa banget itu. Dia bingung. Lah kamu aja di judulmu juga bingung kamu kok. Tak suruh cerita gitu. Nah, kayaknya tolong itu masing-masing dipecahkan dulu. Itu ada 6 poin yang harus kamu kaji. Nanti ya, ini dulu. Kita bicara di sini dulu. Pertama, variabel terikat. Ingat-ingat kata kuncinya, variabel terikat itu variabel yang keberadaannya dipengaruhi. Variabel bebas. Jadi variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel bebas, baik bebas utama, bebas kontrol, bebas moderator, maupun bebas intervening. Maka orang juga sering menyebut bahwa variabel terikat itu variabel dampak, variabel hasil. Sehingga yang dipengaruhi, yang ditembak gitu, kalau panah gitu kan, yang ditembak itulah variabel terikat. Jadi adanya itu dipengaruhi. Contoh, kalau di sini saya tuliskan, kinerja. Kinerja itu sangat dipengaruhi banyak variabel gitu loh, banyak faktor. Motivasi itu bisa menjadi variabel bebas, bisa menjadi variabel terikat. Kalau yang kita lihat adalah dampaknya, yang kita mau kita tingkatkan dampaknya, itu menjadi variabel terikat. Contohnya kamu menemukan masalah, adik-adik di kelas disuruh belajar malah nangis.
Kalau enggak mainan ekeran sendiri. Kalau saat ini main sarung misalkan kan, perang sarung ya. Modelnya anak sekarang kan perang sarung, pakai sarung dilinting-linting di apa itu. Ternyata dibawa ke sekolahan juga itu. Tidak sarung lagi. Diganti kain kecil-kecil itu. Udah anak-anak mainnya udah seperti itu. Kemudian disuruh mengerjakan tugas nggak dikerjakan. Diberi LKS biarkan saja. Dia mengerjakan ibunya di rumah. Nah, teman-teman ingin membangun semangat anak-anak itu. Nah, membangun motivasi itu namanya itu motivasi perannya menjadi variabel terikat. Kita sentuh dengan video, kita sentuh dengan benda konkret, ya. Demikian juga kreativitas. Kalau kita melihat masalah di sekolah murid-muridnya itu nggak kreatif, sangat pasif, kontakon ratakon, di tugas suruh membuatkan karya dia nggak mau. Makanya kamu motivasi gimana ya supaya anak ini kreatif. Kalau gimana kita anak ini kreatif itu variabel terikat. Kamu mencari cara agar anak itu kreatif gitu loh. Demikian juga prestasi, pendapatan, kemandirian. Maka saat ini yang menteri agak ogah-ogahan itu kan menteri keuangan. Bahasanya ogah-ogahan kan? Hampir semua rahasia mau dimunculkan dibuka begitu. Ketika ditanya tentang program makan gratis, siapanya apa? Nggak tahu. Dan masih banyak sekali karena beliau menyadari tidak berada di kubunya Pak Prabowo, besok diganti kan gitu kan. Kemungkinan, tapi saya nggak tahu juga itu urusan negara itu. Oh, dikira saya ngompori jangan diganti gitu. Orangnya pinter, cerdas sebenarnya itu. Tapi kemarin itu ada mungkin beberapa yang mengontrol kuat tentang keuangan negara, jadinya ya nggak tahu jadinya. Karena dulu diangkat oleh bukan kelompok itu gitu. Tapi kalau saya itu orangnya baik, kerjanya bagus, bersih, ya sudah angkat aja itu kalau yang itu penting. Kemandirian juga begitu. Namun teman-teman, motivasi, kreativitas, kemandirian pun juga bisa dijadikan variabel bebas utama. Namun yang sering motivasi, kreativitas, kemandirian itu menjadi variabel moderator atau kontrol biasanya. Apalagi di penelitian eksperimen. Dan eksperimen itu sering ini menjadi kontrol atau moderatornya. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Contohnya media. Ketika teman-teman nanti membuat judul tentang media, itu langsung spesifik. Medianya apa? Jelas, konkret. Jangan pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap. Lah media ini apa? Ya, langsung konkret. Apa mediamu? Nanti kita lihat di belakang contoh nanti, di judul. Metode juga begitu. Kalau kami ingin mode permainan apa gitu, ya disebutkan. Permainan boneka jari atau boneka tangan atau boneka kepala gitu ya. Atau kamu apalah di SD anak-anak SD bawah itu. Atau permainan apa, monggo lah. Atau moving class ya bisa. Bisa juga pengelolaan, bisa juga manajemen, bisa juga latar belakang sosial ekonomi misalkan itu. Ya, itu menjadi variabel-variabel bebas. Kemudian variabel kontrol itu variabel yang keberadaannya mengendalikan, mengontrol hubungan atau pengaruh variabel bebas utama terhadap variabel terikat. Jadi gambarnya itu biasanya ada yang
X1, kemudian X2 di bawah, bisa juga X1, langsung ke kanan sana Z, nanti terus X2-nya di tengah. Gambarnya set gitu, ke sini sama ke sana. Ada spidol ya. Saya bawa juga. Bentar. Ya, baik. Kita apa ya? Kata. Merah dua berarti ya nilai. Ya, sudah. Gambarnya, contohnya di bawah ini kan sudah ada ini ya. Ini ya. Nah, tapi nanti bukan sekarang. Coba kita lihat seperti ini. Ini kan ada S1. Ini ada Z. Ini bisa juga di sini. Bisa juga berada di sini. Ini bisa langsung ke sana. Ada juga bisa langsung ini dari ke sini. Ini juga bisa dari sini. Ini juga bisa dari sini. Ini hanya penempatan. Ada juga yang modelnya X1, ini ada X2, di sini ada X3, ini. Ini moderator, bisa moderator, bisa intervensi. Ini bisa kontrol, mengendalikan. Mengendalikan apa? Hubungan X terhadap Y. Analisis matrik yang menggunakan kovarian. Bisa. Kan kovarian. Pernah dengar? Kovariannya apa? Jadi analisis varian ini biasanya berikan eksperimen seperti ini. Ya, berikan eksperimen seperti ini. Jadi menguji perbedaan juga menguji sumbangan dan hubungan. Perbedaan antara ini dan ini terhadap ini dilihat dari terus R-nya berapa? Itu R ini kalau bisa dianalisis kovarian itu sumbernya R. R itu kovarian. Sumbangannya berapa? Lihat perbedaannya antara dua itu, kemudian sumbangannya berapa? Dibayangin sih. Ya, saya rasa kalau saya mengambil yang itu, tak akan habis. Tapi S2 boleh eksperimen ya? Boleh nggak eksperimen? Kuasa eksperimen. Ini tanya ke Prodi. Untuk tesis itu boleh nggak kami menggunakan eksperimen gitu loh. Harusnya boleh S2 itu boleh eksperimen, ya tidak harus pengembangan. Tapi yang kuasi itu yang ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya, dan moderator kontrolnya. Saya dulu S3-nya saja eksperimen. Kuasa eksperimen. Ada 7 rumusan masalah. 7 atau 9 itu ya? 9. Ya kalau analisis varian atau kovarian multivariat itu kan ini sudah bisa ngolah satu aja kan selesai semua. Tinggal ceritanya aja yang dibedakan. Oke. Itu ya, moderator mengantarkan, hanya mengantarkan aja, sehingga tidak banyak mempengaruhi. Intervening adalah untuk memperkuat dan memperlemah. Contoh variabel intervening itu teman-teman yang banyak itu di kesehatan menggunakan. Usia harapan hidup Jogja itu sangat tinggi. Rata-rata berapa di Jogja ini? Maka di sini itu lansianya banyak Jogja itu. Tuwek-tuwekan banyak kan? Banyak. Apa yang Gunung Kidul? Tuik-tuik ini kan. Senam-nom nggak mau mulai. Nek mulai nanti mati dikubur gitu tuh. Yang mereka menetap di sana itu cenderung hidupnya usianya panjang. Karena ada variabel moderator interveningnya di sana.
gaya hidup, itu gaya hidup. Ya sekarang mungkin pendek-pendek juga ya. Nah orang-orang dulu kan sering minum jamu. Masuk angin itu ora tolak angin. Nah kamu masuk angin sedikit kan tolak angin atau apa? Apa antangin gitu kan? Ora fresh care, sing oke. Ini orang-orang dulu bukan itu kok. Dia masuk angin biasanya mencari daun. Daun sembuhan ya Jawa itu. Di Indonesia ini apa daun apa itu ya? Ya kebun. Kemudian dibuat ya makan nasi sayur itu. Kemudian dimakan kentut terus. Digembrot ya. Ya, digembrot. Enggak gembrot ya, tak tahu ya, tanya aja lah gembrot. Nah, dimakan itu. Dia cari itu, ternyata perutnya itu setelah kentut terus tuh enak. Ternyata masuk angin itu kan kembung di perutnya itu untuk mengeluarkan panasnya itu. Orang mancret, bukan ke apotek beli obat, jambu dong, jambu bungkus jambu itu kan. Oh, lagi. Oh, 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 merah itu loh. Isi perut nggak ada suaranya. Ya, sabar suaranya. Ya nggak sabar, Pak. Jadi sampai ini ya. Loh, sampai begitu. Jadi tidak harus selalu obat. Ini apa? Ini obat, ini obat kok. Mulai matinya cepat. Masih muda-muda sudah darah tinggi, asam urat, ya, apa kolesterol. Nah, uripku semuanya kimia kok. Gimana jadi rentan? Nah, itu contoh, artinya gaya hidup tadi itu ternyata juga mempengaruhi ketahanan tubuh manusia, termasuk kita. Maka teman-teman, nih berpikir jangan terlalu jauh-jauh lah. Kita sederhana aja hidupnya. Nah, gambar itu hampir sama dengan gambar yang kedua ini. Kita lihat. Ini tadi hubungannya kan? Ini ada independent variable, teaching methods atau material ya, atau media itu. Ini ada variable control. Variabel kontrolnya di bawah ini. Ini ada intervening. Gambarnya seperti ini. Ini variabel terikatnya. Kalau ini eksperimen biasanya independen ke sini, utama ini ke sini. Kalau seperti ini, itu melihat pengaruh biasanya dulu. Kemudian ini juga pengaruhnya dulu. Ada pengaruhnya enggak? Kemudian setelah itu juga melihat perbedaan. Dari kontrol ke intervening ini ada pengaruhnya enggak? Ada sumbangannya enggak? Kemudian dari intervening gaya hidup ini ke sini, ini sebenarnya itu ada sumbangan enggak? Maka bahasa saya tadi cara melihatnya itu pakai kovarian.
dan ada ANAKOVA, ANAVA, ada korelasi itu. Kamu tanyakan, orang ajari lo ya, apa fungsinya ANAKOVA itu? Karena saya nggak ngajar statistik di tempatmu ini. Dulu saya di PAUD itu dulu. Lama sekali ngajar di PAUD. Saya capek ngajar statistik itu. Karena ngajari sudah anak TK. Biasanya Pak, statistik kan harus ngajari sudah anak TK. Oke, sekarang kita lihat. Kalau sudah menemukan kenali variabel, baru kita masuk ke kajian teori. Ini sesuai dengan kajian temanmu tadi. Peran kajian pustaka dalam penelitian. Menjelaskan karakteristik objek kajian. Jadi kalau objek kajiannya itu anak usia dini atau anak SD, itu juga harus dikaji. Karena apa? Masing-masing objek kajian itu memiliki karakter yang berbeda, maka harus kita kaji bagian mana yang kita ambil. Yang kedua adalah menjelaskan fokus kalau untuk kualitatif, variabel penelitian untuk kuantitatif, berdasarkan referensi dan hasil penelitian yang relevan. Bisa dipahami? Maka tadi kita harus melihat betul variabel bebasnya yang mana, terikatnya yang mana, objek kajiannya, subjeknya harus ngerti. Kemudian yang ketiga, membatasi pertanyaan serta mengklasifikasi dan mendefinisikan konsep-konsep. Artinya ketika kita itu mengkaji, membahas tentang objek kajian, membahas tentang fokus atau variabel penelitian itu harus menjelaskan dulu definisinya. Nek ngerti definisi ya pengertiannya. Nek pengertian ya operasionalnya. Apa mana istilah liane? Kalau itu motivasi belajar, misalkan kamu harus memahami konsep motivasi itu apa. Motivasi belajar itu apa? Jelaskan dulu. Jenis-jenis motivasi itu ada berapa? Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa? Apa saja? Itu dikaji. Terus indikator motivasi belajar itu apa? Itu contoh saja. Contoh variabel motivasi belajar. Jadi pengertiannya, bentuk atau jenisnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang keempat apa tadi? Indikatornya. Maka yang keempat di situ menyusun konsep operasional dan indikator. Jadi teman-teman itu ketika sudah mengkaji dengan teori-teori yang banyak itu, di bagian akhir di kajian itu harus membuat konsep operasional. Bahasa saya itu adalah membuat kesimpulan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah gitu. Paham tuh nih teman-teman? Karena sampai tadi pagi itu saya membaca disertasi, proposal disertasi itu belum nyantol seperti itu. Saya tanya, dulu yang ngajar metodenya siapa? Bukan saya. Pokoknya itu dari Pasca kok. Saya nggak ngajar di Pasca Metoben. IP. Jadi prodi IP konsentrasi PAUD. S3 PAUD. Kok seperti ini ya kajian teorimu itu? Enggak, ya, saya harus merombak, harus membuatkan skema lagi. Nah, saya itu hanya penguji bukan pembimbing kok jadinya seperti ini. Kacau itu. Tapi enggak apa-apa. Nah, dia mau datang aja sudah bagus. Yang konyol itu datang minta tanda tangan gitu loh. Pak, minta tanda tangan ya Pak. Revisinya nanti. Ada yang udah seperti itu. Nyata layani ya jadi nggak bagus nih, nggak dilayani ya
nangis-nangis, lebih baik nangis aja lah. Ya. Nangis dulu baru nanti diajari. Jadi setiap kajian, setiap variabel itu, bahkan sampai objek, contohnya lagi misalkan anak usia dini. Yang dimaksud dengan anak usia dini dalam penelitian ini adalah, gitu loh, itu dijelaskan. Lah, teman-teman, konsep operasional dan indikator nanti manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Kita pakai untuk membuat kerangka pikir. Gitu. Kita pakai untuk membuat instrumen. Kita pakai untuk mendiskusikan hasil nanti di bab 4 pembahasan. Jadi enak, jadi gampang tuh ya. Kalau teori itu sudah bisa kita kuasai, membuat definisi operasional, kita copy, masukkan di kerangka pikir, kita tambahi beberapa, sambungkan gitu loh. Terus nanti di pembahasan di bab 4, nanti di pembahasan itu kita masukkan lagi, kita tambahi lagi. Kemudian berikutnya menghindari replikasi yang tak sengaja. Maka ketika mengutip, teman-teman tolong betul-betul ada diskusi, dibuat parafrase. Jangan mindah buku. Saya sedih kalau melihat tesis disertasi itu hanya mindah buku. Kajian teori kok 1,5 halaman, 2 halaman. Ngutip, misalkan karakter. Pendidikan karakter itu kan dari pemerintah panjang, banyak banget itu. Dia cuma memindahkan aja, itu bukan kajian teori. Tapi copy teori gitu loh. Nah, kajian itu mengambil pokoknya saja beberapa, kemudian kita uraikan di situ dengan teori yang lain begitu. Kemudian yang terakhir, peran kajian pustaka adalah untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih baik. Tahu interpretasi? Bahasa memaknai, menafsirkan hasil, maka bab 4 tiga biasanya. Tiganya nomor 1 itu adalah data penelitian, hasil penelitian. Yang kedua pembahasan, yang ketiga keterbatasan. Itu di eksperimen itu biasanya itu. Di hasil itu ada 2. Data deskripsi biasanya untuk eksperimen untuk kuantitatif itu. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada 2. Pengujian asumsi atau prasyarat, kemudian ada pengujian hipotesisnya. Prasyarat apa? Prasyarat untuk pengujian hipotesis. Kalau menggunakan analisis varian seperti ini, ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, sampel bersifat random. Jadi pengambilan sampel populasinya itu atau subjeknya ambil dengan cara random. Nah, nanti waktunya masih atau minggu depan, setelah ini kan nanti kita bicara random. Apa? Random. Sampel, teknik sampling ya. Teknik sampling. Itu random. Yang kedua adalah sampel bersifat homogen. Maka ada uji homogenitas. Kemudian prasyarat yang ketiga, uji normalitas. Sampel bersifat normal. Kalau itu terpenuhi, maka menggunakan statistik inferensialnya. Statistik inferensial itu contohnya tadi analisis varian, t-test, ya, ANACOVA tadi masuk itu, atau regresi itu masuk juga di inferensial. Besok pasti akan diajar seperti itu. Nah, bagian kedua adalah setelah itu adalah pembahasan. Nah, pembahasan itu teman-teman mengambil kesimpulan dari hasil ujian tadi, kemudian masukkan di pembahasan, kemudian dikomentari dengan hasil penelitian atau teori di bab 2. Di copy, masukkan di situ. Menurut si A begini. Menurut hasil penelitian si B begini.
Ya jangan hanya satu atau dua, minimal 5 lah diskusinya di pembahasan itu. Bon, dieling-eling loh ya, hari ini sudah saya jelaskan, besok nggak ada kamus, pembahasan nggak ada kutipan itu nggak, ya nggak boleh, harus ada kutipannya di situ. Terutama difahami yang nomor terakhir itu, menginterpretasikan hasil secara lebih baik. Dengan apa? Dengan teori-teori dan atau hasil penelitian yang relevan. Nah, ini saya rasa tadi sudah, nggak usah saya jelaskan ini ya. Ada indeks abstrak, ada jurnal, ada buku, ada laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Kalau kamu tesis jangan mengutip skripsi lah. Mau S1, kamu S2 ambilnya S1. Direktorat manual, direktorat manual dan handbook, kamus, ensiklopedia. Monggo, ambilnya itu sumbernya itu. Tadi ada pertanyaan sumber primer, sumber sekunder. Nah, primer gitu betul? Oh, utama maksudnya apa utama? Ya udahlah. Sumber utama primer itu sebenarnya itu adalah artikel jurnal itu. Dan data-data hasil penelitian yang relevan ya, yang cocok. Hindari semaksimal mungkin ketika kutipan itu dari A dalam A dikutip oleh B mengutip naik. Jadi berderet-deret kutipan gitu. Cara menghindari itu gimana? Cara menghindari ketika kamu mengutip satu artikel jurnal itu, coba kamu lacak di daftar pustakanya. Cari bukunya, cari artikelnya. Ketemu ngutip langsung itu aja. Gampang tuh? Tak ajari. Ojo ojo dalam itu nggak bagus itu. Ini kalau zaman dulu sekarang kan nggak seperti ini. Ya sekarang ada beberapa yang masih bisa dipakai lah. Baca abstrak atau ringkasannya dulu. Ketika kita membuka laporan atau baca jurnal. Buat catatan langsung pada kartu rekaman. Ini zaman saya dulu skripsi. Itu diajari membuat tas kecil-kecil gitu loh. Jadi saya satu variabel itu punya kertas kecil ini. Nanti kalau perpustakaan cari buku itu yang saya kutip saya tulis di situ. Nanti begitu kita nulis ke pulang sampai di rumah, ya dulu kan tulis tangan, ngetik telah jadi semua baru diketik karena ketik manual ginian dulu itu. Begitu salah nanti tipek, ya kan? Ngetik lagi tipek lagi. Kotak itu berapa hari itu kotak-kotak saatnya tabel-tabel itu. Tapi sekarang kan kayak klik sudah selesai semua. Kalau dulu lama emang seperti itu. Nah sekarang ini kalau kau ingin terbantu, teman-teman ketika membaca buku itu kamu sediakan kertas lah kalau kalau ingin enak. Kalau enggak di laptopmu itu kamu simpan, kemudian kamu beri tanda. Tapi nih manajemenmu file juga jelek, itu bikin stres juga itu. Mau nengentian, unik malah, pusing-pusingin. Tapi kalau zaman saya dulu, berarti bukunya banyak di seperti ini. Cepatkan di sini, terus nanti di sini, privasinya di tengah sini. Jadi bisa numpuk di sini buka. Senyum-senyum sambil nulis. Oh, ini masuk. Nanti terus diceritakan diri sambil gini. Buka lagi, ngutip siapa lagi. Wah, enak banget itu. Coba kamu tesis itu begitu. Produknya kelihatan sekali kok. Oh, kemarin sudah saya kutip di sana. Terus nggak kehilangan daftar pustaka. Kan di sini langsung ada kan di situ kan. Kutipan halaman berapa, daftar pustakanya, sumbernya apa, di sini sudah ada. Itu yang rajin. Karena putri-putri sebenarnya rajin-rajin, yang rajin loh ya.
Tapi yang tidak rajin juga banyak juga. Oke, saya masuk ke sini nih. Pertanyaan tadi, contoh tadi. Ini contoh judul penelitian pengembangannya mahasiswa PG PAUD. Ini lulus kurang dari 2 tahun. Ini bimbingannya saja itu. Pengembangan model permainan gobak gendul. Ada gobak gendul, ada gobak sodor. Apa gobak gendul itu? Enggak. Ya, fotonya gendul itu. Ini Dinyatakan juga penelitian, nggak ngerti. Gobak gendul. ini Apa penelitian Chandra? tesis, Prof. Itu Ya, penelitian tesis kah? Pengembangan iya. model? Penelitian tesis pengembangan S2 PAUD. Pengembangan model permainan gobak gendul untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar. Dari judul ini apa yang dikaji? Pertama, tentang anak usia dini. Kajian tentang anak usia dini. Ini objek-subjeknya. Kemudian ada variabel terikatnya, kemampuan motorik kasar. Dah. Terus kajian tentang bermain atau permainan sebagai model pembelajaran. Kena cedok ya, ada nih. Terus gimana ya? Dengar nggak? Singatan lu ya kan? Yang di sana itu jelas ya, di sana ya. Jelas ya. Terus aja lah. Kemudian gobak gendul itu karena tadi ada permainan gobak gendul. Pengertian permainan gobak gendul itu apa? Jenis-jenis permainan apa? Aturan permainan, langkah-langkah permainan. Karena yang dikembangkan di sini permainan gobak gendulnya itu. Terus kajian model pembelajaran. Mengapa ini dikaji? Karena permainan itu bagian dari model pembelajaran. Maka dimunculkan di situ. Nah, subnya di situ yang penting yang harus ada adalah pengertian tadi, konsep tadi. Ada jenis-jenisnya, ada langkah-langkahnya. Jadi teman-teman, ketika nanti mengkaji tentang model atau mengkaji tentang variabel bebas, entah itu di model, di strategi, atau di medianya. Kalau itu media adalah pemanfaatannya, itu harus ada kajiannya. Jadi langkah-langkah pemanfaatan media apa? Itu di kajian teori harus muncul. Kalau itu untuk model pembelajaran, strategi pembelajaran, ya langkah-langkah pembelajaran apa di situ. Itu harus ada. Kalau itu benarnya pengembangan itu juga harus dicantumkan model-model pengembangannya. Kalau itu kan pengembangan, model yang dipakai itu modelnya siapa? Karena di pengembangan itu banyak model. Kalau nggak salah, kalau modelnya ini yang dibentuk model ADDIE. Model pembelajaran AD. Nah, ADDIE. Analyze. Ya, di situ ada development. AD. Kemudian ada juga model 4D. Itu 4D. Apa itu? 4D itu 4D. 4D itu define, design. Itu. Kalau pembelajaran kamu
S2 Dikdas ada Dick and Carry. Sering dengar tuh itu? Kemarin saya kirimkan bukunya belum ya? Belum. Di file saya dan ada di file saya dan nanti tak kirim lewat WA grup. Bukunya Dick and Carry Design System The Systemic Design Interactional. Bukunya itu juga masuk di situ. Kalau bukunya bukan Goal itu kan development research itu, ya. Ini bukunya Book and Goal itu segini. Mau baca bahasa Inggris semua. Dick and Carry, Dick, Carry and Carry, bukan Dick Carry yang terbaru itu. Dick, Carry, and Carry. Ada carry-nya 2. Karena ada Josh, ada Robert, ada Lois, ya. Ada juga modelnya model Asur. Banati itu. Asura. A-S-S-U-R-E. Asura itu juga ada model juga. Ada modelnya Camp. Ada model Plum. Ada model Alesitroli. Banyak banget itu. Sebenarnya untuk ini S2 itu pakai aja lah. Desain sistem instruksionalnya aja. Bisa ADI, bisa DKR, itu lebih baik. Itu nggak sulit kok. Kalau 4D itu ahlinya Tiaragan. Ya itu mulai saya tulis dari buku, itu sudah saya tuliskan semua pengertiannya, langkah-langkahnya, implementasinya, sudah ada semua. Kecuali nanti kamu mau nyusun ya boleh aja lah. Nanti relawan kayak buku gitu. Oke, sementara itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat contohnya ini, sudah masuk ke populasi. Nomor 1, anak usia dini. Di akhir nanti ada definisi kemampuan motorik kasar. Di akhir kajian itu harus ada kesimpulan, definisi operasionalnya. Bermain permainan juga begitu, sampai masing-masing itu. Tadi ada fungsinya teori itu untuk membuat kerangka pikir. Caranya gimana? Untuk penelitian eksperimen atau kuantitatif itu kan kerangka pikirnya beda dengan kualitatif. Bedanya di mana? Kerangka pikir untuk penelitian kuantitatif atau eksperimen itu adalah menunjukkan hubungan atau pengaruh antar variabel. Dibuat X1 Z, X2 Z. Dibuat seperti itu. Bukan totalitas digawe gambar seperti kerangka alur itu tidak. Jadi untuk penelitian kuantitatif yang eksperimen atau yang wah di rumah yang di rumah masak nggak lihat dah. Hasil. Ya salah menengok mah gue ya. Jadi Nanti kerangka pikirnya itu X1 karena biasanya gini. Pengaruh X terhadap Z. Nomor 1. Sesuai dengan rumusan masalahnya. Kemudian nomor 2, X2 terhadap pengaruh X2 terhadap Z. Caranya membuat, nah ini saya ajari sekalian, cara membuatnya. Ben gathuk. Ben gathuk Indonesianya. Biar sambung. Biar match. Karena saya sering lucu itu. Teman-teman itu yang membuat kerangka pikir eksperimen itu seperti dibuat alur itu loh. Dari seperti PTK itu. Ini di aliran PTK itu. Mungkin dulu S1-nya Open University NRPGRI kadang-kadang itu muncul. Jadi X1 dan Z ini caranya. Tadi di kajian teori kan ada kesimpulan tentang objek subjek tadi. Anak usia dini. Nah, kopinen, ya kamu copy.
diantar dulu tentang pendidikan dulu atau pembelajaran dulu, kemudian masukkan pengertian dari anak usia dini tadi. Definisi operasional di kajian teori tadi loh. Kamu copy di situ. Dalam diri anak usia dini, kan gitu, terdapat potensi yang bisa dikembangkan. Yang mau dikembangkan apa? Motorik kasar. Nah, gitu. Gitu ya, toh? Setelah itu terus kamu ambil definisi operasional kesimpulan di kajian teori tadi. Tadi ada kajian tentang motorik kasar kan? Kamu ambil copy, masukkan di bawahnya itu. Jadi kemampuan motorik kasar adalah kan gitu, sambung. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar diperlukan model atau strategi. Salah satunya adalah permainan gobak gendul. Penak atau Janet tuh? Terus kamu mengambil gobak gendul adalah permainan gobak gendul adalah ambil dari definisi operasional kajian teori tadi. Kopi masukkan di situ. Loh, penak kan? Mainan kopa kopi wae kok sebenarnya. Tinggal itu loh. Kan alurnya beda kan? Yang namanya hubungan pengaruh itu ya seperti itu. Jadi subjeknya, variabel terikatnya, variabel bebas. Di akhir, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa itu permainan gendul berpengaruh terhadap kemampuan motorik kasar. Titik rampung. Karena pikirmu. Yes, bijimu ngerti bisa menunggu bijimu A. Nilai kamu dapat bagus. Neng bisa enggak? Orang Timur Leste, Pulau Rote aja bisa, masuk kami yang dari mengecilkan Pulau Rote. Bimbingan saya itu dari Pulau Rote itu dia nggak ujian, hanya menyusun basis, kemudian di ekivalen dari Scopusnya. Dari awal, udah kamu artikelnya dulu dimantapkan, makanya terbit di Scopus. Dia cuma membuat tesis tapi tidak ujian. Enak banget itu. Ini sekarang jadi dosen juga itu anak itu. Padahal orang pinter aja nih. Berkah memang saya tuh kalau ngajar-ngajar gitu kadang bocah jadi orang pinter jadi dosen ini. Jadi guru. Yang di Bengkulu itu ada berapa anak itu? Ini di sini neng kampusnya ya pas-pasan nih. Apa? Di pas-pasan. Di Bengkulu juga di Universitas Bengkulu itu di jurusan PLS itu masa saya. Bisa pas-pasan. Tapi ternyata pas-pasan di sini itu di sana langsung top ya. Aku guyu-guyu gimana gitu loh. Akhirnya Sinera juga ada di sini kemarin baru lulus itu. Dewi itu, ya. Maka di sini itu kemudian yang di IAIN Palangkaraya itu kuliah statistik remedi 3 kali 4 kali itu. Pak, nilai saya tuh B. Lah, tapi memang kamu nggak dapat apa-apa kok. Minta remedi, Pak. Ya sampai nilai A. Tiap hari datang, pantai risi ya saya itu. Tapi karena dia ajari betul. Dah, sekarang kalau kamu bisa memahami ini sampai ini nanti bisa beri nilai A. Siapa? Dua enggak. Belum. Dapat 75% lumayan. Berikutnya 90%. Ketiga 100%. Oke, saya ganti nilai A. Karena semangat itu. Nah, sekarang itu ngajar statistik malah di IAIN gitu. Di UIN ya, bukan IAIN ya. Di UIN. Wih, anak ini. Maka saya nggak boleh mengecilkan teman-teman mahasiswa saya itu kalau seperti itu masih ngabar itu saya senang sekali kok. Bapak saya ini. Wah, saya senang banget deh. Orang sampai kirimi duit ya. Yang usah kamu kirimi kabar baik itu udah senang banget kok dosen-dosen itu. Apalagi kamu main
Ya, main ke Jogja mampir dosennya, kamu bawakan apa gitu aslinya sana itu, tambah senang banget juga itu. Yang senang lagi apa dosen-dosen itu? Kalau tempat di mana dengar Pak, Bapak katanya mau ke sini, iya, mau ketemu Pak, gitu loh. Misalkan Makassar, di Medan gitu, misalkan teman itu ngerti itu biasanya hanya 10 menit 15 menit ketemu, harus ketemu. Ya di Lombok sudah biasa. Nah, Lombok itu udah kanan. Dengar saya ke sana itu mending ngumpul nanti berapa orang gitu tuh. Terus mulai dikai bawani kardus apa gitu ya nanti ya. Itu bukan kardusnya. Ketemu alumninya itu neng gini di sini itu. Alhamdulillah aku cek waras cah. Padahal tersebar mulai dari Papua sampai di sini. Asmat juga alumni sini juga itu. Bapak, pak. Nah, cerita. Nah, cerita kan panjang sana itu kan, teman-teman dengarkan. Tapi kita saya dengarkan aja, seneng. Dia merasa bangga, alumninya cerita. Sekarang Bapak seperti ini kerja di sini, ngomong gini. Ya, taruh nih, ini rata rekam. Itu ya cara membuat kerangka pikir ya. Kita ajari loh, gue. Siapa yang bingung membuat kerangka pikir lagi tadi? Jadi dari objek subjeknya, diambil dari apa tadi? Kajian teori, kesimpulan, variabel terikatnya dari kajian teori, kemudian variabel bebasnya juga kajian teori, kemudian di akhir itu diberikan penekanan, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, karena kerangka pikir itu isinya asumsi sebenarnya. Nah, dari asumsi itu, maka akan diajukan hipotesis. Jangan main-main. Hipotesis itu kalimat pengantarnya kan, berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Kan gitu? Satu, terdapat pengaruh yang signifikan atau pengaruh positif dan signifikan. X terhadap Y. Nomor dua juga begitu sama. Tiga terusnya. Sama dengan rumusan masalah ditambahi apa tadi? Kata-kata positif dan signifikan. Rampung kamu bab 2. Ini paling cepat ini kamu ini berarti. Langsung bab 2 ini. Lainnya masih di jenis penelitian nih. Ini kuantitatif loh ya. Apa ada yang mau kualitatif besok? Boleh aja kalau kamu bisa. Yang kualitatif yang mana? Kamu tahu kalau itu ada berapa jenisnya? Ya, udah besok karena kamu tuh pengen ya nanti tak jelaskan jenis-jenis ragam penelitian kualitatif. Kalau ada gambaran. Nah, saya setelah ini nanti kita bicara populasi dan sampel karena kuantitatif dulu. Setelah itu masuk ke penyusunan instrumen. Setelah sampai di penyusunan instrumen, kamu nanti masuk ke teknik analisis data. Baru nanti saya masuk ke kualitatif. Sebenarnya gitu, tapi kan kalau kamu ingin tahu gambaran kualitatif ya nggak apa-apa. Kemarin kan sudah ada tuh gambarannya. Pendekatan emik, ya. Kamu bayangkan kualitatif itu gampang loh ya. Tidak ada angkanya. Karena saya takut dengan angka maka kualitatif. Ya sih, kamu itu nggak kualitatif, deskriptif biasanya. Teman-teman yang kualitatif untuk dikdas itu biasanya lama. Karena tuntutannya dosen macam-macam. Hari ini besok ganti berubah. Besok berubah lagi gitu loh. Nek kuanti kan sudah jelas. Oke, variabel tambah iki kan gitu. Oke, teman-teman, saya rasa ini dulu ya. Boleh tanya? Boleh tanya, boleh. Nah, dalam pengembangan itu kan ada yang mengembangkan media, ada yang mengembangkan bahan ajar. Apakah model pembelajaran itu memiliki kriteria tersendiri, Prof? Misalkan kita mau mengambil pengembangan bahan ajar,
harus menggunakan SPI atau Ya, sebaiknya begini. Kalau media itu yang dipakai bukunya media itu bukunya Molenda. Molenda itu modelnya model Asur. ASSURE tadi. Asure. Kalau bahan ajar bisa menggunakan Dick and Gary. Bisa menggunakan ADI, bisa menggunakan Asur juga. Karena kalau itu kamu menggunakan box and goal, nggak gaduh itu nanti. Karena posisinya nanti di box and goal berada di tahap 2. Asurnya itu di tahap 2. Maksudnya gini, box and goal itu pertama kan penelitian pendahuluan, risetnya. Setelah riset kan desain. Lah, Asur, Adi, Dick and Carry itu sebenarnya masuk di poin 2 itu. Kalau di box and goal. Biar karena kamu itu pembelajaran di SD, di SMP, di SMA, boleh menggunakan desain sistem pembelajaran ADI, sistem pembelajaran ASUR, sistem pembelajaran CAM, sistem desain sistem pembelajaran Dick, Carry, and Carry. Karena box and goal yang baru itu juga sebenarnya dia itu dikembangkan dari Dick and Carry. Tapi tahapannya sangat panjang gitu loh. Nah, kamu pilih yang panjang atau pilih yang pendek? Pilih cepat atau pilih lama? Cepat. Ya semoga itu mau pakai yang mana. Maka baca-baca. Ya di sini itu sudah contoh-contoh ada nggak ya di sini? Bab 3. Contohnya ini. Ini adalah box and goal. Karena ini pembelajaran TIPEK. TIPEK tahu kan TIPEK? Yes, pokoknya aku bilang. Ini gambarnya. Ini kan box and goal ini. Ya, dikelompok-kelompokkan itu. Ada juga yang, waduh sudah saya tutup ya. Oh ini miliknya, oh ini bimbingan saya ini ADI, ADDI. Saya carikan dulu. Sudah dicari, ditempati. Bentar. Ilmu mat. Ini kajian teorinya. Oh itu woman tadi kajian teorinya. Hop, belum. Buat gendul tadi, gambar gendul di desainnya. Lah ini ADI-nya, DDI. Koran gambar ya. Ini ADDI dari branch. Kalau Fodi itu tiaragan, kalau ADDI itu dari branch. Asur tadi dari Molenda tadi, Jerusalem Molenda tadi. Analyze ya di sini, kemudian perancangan desain, setelah desain adalah develop, develop adalah implementation, adalah evaluasi. Sederhana kan? Apa? Boleh aja. Boleh aja. Itu kan pertama hasil analisis dulu. Jangan milih saya evaluasi aja. Ini penyakitmu itu biasanya. Otak udah berisi dulu. Jujur aja, iya enggak? Otakmu itu berisi dulu.
Urung nganti masalah ki ning kene seneng sih. Akhirnya digathuk-gathuk kayak gitu loh, dicocok-cocokan gitu. Ya enggak? Harusnya kan lihat masalah dulu. Apa urgensinya evaluasi? Guru-guru aja itu buat evaluasinya aja kalau UAS itu bersama-sama kok MK apa MGMP apa itu. Ini bu guru-guru itu nggak soal ini ranggo sumatif kalau harian. Ini kelas 6 itu biasanya kan kalau tes-tes akhir kan bersama-sama tuh. Kurang nggak? Jarang-jarang pakai kaidah yang benar itu kadang-kadang gitu. Nah, udah lah yang gampang-gampang aja rasa susah-susah. Karena di evaluasi itu analis butirnya, kemudian itemnya semua dites. Tingkat kesukarannya, ada pembedanya, kriteria penilaian. Tapi nek kamu ingin petualang ya boleh aja lah. Ingin agak lama-lama sedikit. Nek evaluasi kemarin harusnya dievaluasi. Enak tuh? Karena ilmunya ilmu evaluasi. Cukup ya? Jam 12 ya? Ya nanti kalau apa-apa boleh di luar jam mau tanya-tanya juga boleh. Ini presentasinya Senin ya?